10 mindset orang miskin menyanyikan uang yang harus dihindari. Kali ini gue akan membahas hal basic banget yang kalian perlu tahu perilaku atau mindset orang miskin biar kalian gak buang-buang uang yang udah dihasilkan. Salah satu investor terbesar di dunia bernama Warren Buffett punya kebiasaan finansial yang sederhana tapi dalam banget. Buffett bilang bahwa orang miskin itu punya masalah keuangan yang umum, tapi mereka gak sadar bahwa itu adalah kekeliruan oleh mereka sendiri dalam menggunakan uang. Kalau orang miskin bisa mengatur finansialnya lebih tepat, kemungkinan besar akan lebih bermanfaat untuk mereka sendiri. Langsung aja yuk kita bahas apa aja sih 10 mindset orang miskin itu. Pertama, orang dengan poor mindset sering mengabaikan perkembangan terhadap pribadi mereka. Seperti yang dibilang Buffett, investasi terbaik adalah pada diri sendiri. Apa sih maksudnya? Investasi yang dimaksud adalah misal buat meningkatkan pendidikan, keterampilan, ini semua bisa dilakukan untuk memperbesar seluruh potensi yang kita punya untuk bisa dapetin penghasilan yang lebih. Karena pengetahuan, skill, dan keterampilan itu adalah aset investasi yang gak akan bisa diambil oleh orang lain. Kedua, orang dengan poor mindset itu sangat bergantung dengan kartu kredit. Semua yang berbentuk berhutang dulu lalu bayar besok, apapun itu selain kartu kredit itu sama aja sih. Kayak ya sekarang banyak banget akses buat pay later, pinjol, dan lain-lainnya. Emang terkadang beberapa dari fasilitas itu bisa bikin hidup kita lebih mudah. Tapi yang sering dilupakan orang-orang adalah suku bunga yang tinggi ini bisa menutupi keuntungan atau manfaat yang kita rasain pada saat menggunakan kartu kredit. Oleh karena itu sebaiknya kita itu lebih menghindari mengeluarkan uang untuk hal-hal yang gak perlu sampai-sampai kita harus kredit kayak gitu. Yang ketiga, orang dengan poor mindset suka nongkrong. Suka nongkrong ini bisa di mana aja ya, terlebih ngikutin gaya hidup anak zaman sekarang yang nongkrongnya harus di cafe gitu. Pengeluaran buat hal kayak gini, apalagi nurutin gengsi, itu bikin kita jadi lebih boros. Apalagi kalau nongkrongnya di tempat yang mahal-mahal terus udah gitu sering lagi. Nah, cobalah cari teman-teman atau tempat kumpul yang lebih bisa masuk akal harganya. Terus juga gak usah sering-sering dan gak usah nurutin gengsi dan lebih mentingin finansial. Keempat, gengsi banget nih, yaitu poor mindset selanjutnya adalah FOMO, alias gak mau ketinggalan teknologi terkini. Ada temen nongkrong punya gadget baru, ngelirik dikit kepikiran, padahal HP masih bisa dipakai, masih berfungsi. Akhirnya dijual. Parahnya lagi hasil jual HP-nya dibuat DP beli HP baru. Akhirnya sisanya nyicil tuh. Waduh, kacau banget kalau udah kayak gini. Hidup udah aman-aman aja malah dibikin susah. Jadi coba deh teman-teman yang masih punya pikiran kayak gini bisa lebih mentingin fungsional daripada gengsi gitu. Kelima, orang dengan poor mindset suka boros beli pakaian. Coba lihat deh beberapa orang kaya yang beneran kaya gitu ya, miliarder di sana lebih suka pakai pakaian yang sederhana, lebih mentingin fungsi, lebih suka pakai pakaian klasik tapi tahan lama daripada glamor tapi mahal. Poor mindset yang keenam adalah, sebenarnya ini bisa diperdebatkan tapi ini masuk di kategori poor mindset menurut Buffett, yaitu orang-orang dengan poor mindset suka beli mobil baru. Kalau gue pribadi ada di tengah-tengah karena ada juga yang setuju dan ada juga yang enggak. Gue setuju sama orang-orang yang hobinya emang koleksi mobil, tapi dengan catatan hobi ya. Karena ada juga orang-orang tersebut beralasan untuk juga investasi karena beberapa mobil itu ternyata ada value-nya yang nambah gitu dari tahun ke tahun. Jadi nggak apa-apa juga kalau ada kepentingan untuk alasan investasi. Tapi kalau emang bukan hobi atau hanya untuk gaya-gayaan doang, ini yang nggak bener. Balik lagi sih, kalau kita membeli sesuatu karena gengsi, karena kepentingan untuk dilihat orang lain, mencari validasi dan diakui oleh orang lain, kayaknya semua orang yang kaya di dunia ini nggak ngelakuin hal itu deh. Karena ya kalau sampai kayak gitu, kita bakal lebih sering banget di jalan ngelihat Lamborghini atau Mustang lewat gitu. Tapi kan nyatanya jarang banget kita ngelihat mobil-mobil kayak gitu kan ya. Nah itu tadi poin yang keenam. Lanjut, poor mindset yang ketujuh, ikut membership gym tapi nggak dipakai. Ini sebenarnya cuma contoh lain aja. Intinya apa sih? Intinya adalah ketika kita lagi berlangganan sesuatu itu sebenarnya dipikir dulu sih. Karena ya bayangin aja, kita udah mengeluarkan uang untuk itu tapi nggak dipakai gitu. Kita tahu gym itu lumayan mahal. Nah udah bayar mahal-mahal buat itu malah nggak dipakai, kan sayang banget kan. Berlaku juga buat semua langganan lain yang pada akhirnya nggak dipakai gitu.
Kayak misalnya langganan Netflix, Spotify, dan lain-lain yang murah tapi sebenarnya bisa boros pengeluaran kita. Dan ketika kita udah langganan itu dan karena kita itu sibuk banget orangnya, jadi nggak kepake. Nah, maksudnya dipikir banget dulu sebelum kita menggunakan uang kita buat berlangganan biar nggak sia-sia. Yang kedelapan, orang dengan poor mindset adalah orang yang pergi belanja tanpa tahu persis barang yang mau dibeli. Salah satu hal paling absurd yang sering gue temui di diri gue adalah pernah ngerasain dimana waktu belanja yang awalnya mau beli satu barang di mall misalnya, tapi karena ngeliat ada barang lain yang keren lo jadi beli barang itu juga. Jadinya kita jadi beli dua barang sekaligus padahal niatnya cuma satu. Ayo, pernah gak lo? Terus pernah gak sih lo yang awalnya cuma main doang, nongkrong ketemu temen di mall, tiba-tiba ngeliat temen lo beli sesuatu lo jadi ikutan beli? Atau gak usah deh karena temen-temen lo tuh awalnya niat cuma nongkrong gitu ketemu temen, tapi karena di mall muter-muter atau di suatu tempat ngeliat sesuatu lo tuh jadi beli juga. Akhirnya barang-barang yang gak diincar sebelumnya atau bahkan barang-barang yang gak expect akan lo beli, akhirnya lo beli gitu. Pernah gak sih? Nah, itu adalah salah satu kebodohan yang sering gue lakuin dulu, dan mungkin lo juga pernah ngerasain. Jadi ketika lo masuk ke sebuah toko lalu bingung mau beli apa, artinya berarti kita tuh sebenarnya nggak butuh barang itu. Kita lagi ngikutin kemauan kita, bukan kebutuhan kita. Nah, supaya nggak terjadi lagi hal kayak gini, perlu banget kita lakuin yang namanya mencatat barang-barang yang pengen kita beli sebelum datang ke toko. Nah, pastiin lagi bahwa barang-barang itu benar-benar dibutuhin dan urgent banget di hidup lo. Dengan kayak gini, keuangan kita tuh jadi optimal dan bisa lebih terarah sesuai dengan kebutuhan. Selain itu, kita jadi nggak boros lagi. Yang kesembilan, orang dengan poor mindset suka ngeremehin pengeluaran beli makanan online. Ini tuh sebenarnya masalah sepele ya, dan masalah selera. Tapi lo pernah nggak sih beli makanan online tapi sebenarnya lo tuh bisa datang gitu ke tempatnya? Ada waktu buat datang ke tempatnya, tapi lo malah memilih buat pesen online. But it's okay, tapi ada beberapa hal yang menurut gue jadi nggak bijak gitu buat keuangan kita. Selain karena beli online itu ongkosnya lebih mahal karena biaya pengirimannya, biasanya kalau online itu makanannya apalagi kalau jaraknya jauh bisa jadi dingin kan, dan mungkin nggak nikmat lagi buat lo makan. Selain itu juga lumayan cukup boros buat keuangan kita. Nah, kita harus mulai menyadari hal ini nih, dan harus mulai menghindari pembelian-pembelian yang nggak seharusnya kita lakuin. Hal yang perlu kita lakuin ya, selagi ada waktu, selagi ada tenaga, lebih baik kita langsung datang ke tempatnya. Agak konyol aja sih, bayar hampir 2 kali lipat buat nganterin makanan dingin ke rumah kita. Lebih konyol lagi kalau kita bisa masak, ada waktu, ada tenaga, dan ada bahan-bahannya di rumah, kita malah beli online. Wah, harus cepet dihindari ya. Lanjut, yang terakhir, orang dengan poor mindset kecanduan upgrade. Steve Jobs ini emang bikin orang suka banget beli barangnya, apalagi kalau nggak iPhone kan. Hal terabsurd tentang uang yang gak habis pikir gue temuin adalah masalah kecanduan upgrade iPhone. Karena gue pernah nyaksin sendiri temen gue beli iPhone 12 waktu itu, masih belum setahun, paling beberapa bulan gitu, dia udah upgrade ke iPhone 13. Dan yang kalau dipikir-pikir ya, speknya nggak beda jauh gitu, sama-sama kamera boba. Tapi kok bisa ada orang beli iPhone belum sampai setahun udah pengen upgrade? Emang dia tuh smartphone buat apaan sih? Padahal nih, kalau kita mau jeli, sebenarnya barang-barang ini tuh speknya nggak begitu meningkat secara spesifik. iPhone ketika ngeluarin kamera boba ada 3, itu tuh selanjutnya udah bingung tuh mau inovasi kayak gimana lagi. Makanya sampai iPhone 15 yang sekarang ya tetap ada 3 gitu. Dan speknya dari tipe ke tipe itu nggak jauh beda. Dan orang-orang masih bela-belain buat update, dan ini kenyataan. Nah, itu tadi adalah 10 mindset orang miskin yang menyanyikan uang yang harus dihindari. Terima kasih udah nonton video Uang Krebs ini. Semoga ada yang bisa dipetik meskipun sedikit, seenggaknya pelan-pelan bisa jadi lebih baik. Sekian, gua Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.